ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang Ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu, enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung. Lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Halo, saya Mario Manggit. Di sini saya akan menjelaskan tentang model komunikasi Ibu Megawati yang terdapat pada video yang kelompok kami pilih. Nah, model komunikasi yang terdapat pada video tersebut adalah model komunikasi verbal dan non-verbal. Model komunikasi verbal adalah model komunikasi yang dilakukan secara lisan seperti berbicara secara langsung. Nah, non-verbal adalah komunikasi yang digunakan dengan menggunakan gestur atau bahasa tubuh. Nah, dapat dilihat dari video tersebut bahwa Ibu Megawati menggunakan keduanya. Dengan Ibu Megawati menjelaskan dengan bahasa verbal, kemudian dibantu dengan non-verbal untuk mempertegas atau memperjelas apa yang dia ucapkan, sehingga pesan yang ia sampaikan dapat diterima dengan jelas oleh audiens. Namun pada komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Megawati tersebut masih kurang efektif, karena pada pidato tersebut dia masih menggunakan bahasa Jawa. Nah, penggunaan bahasa Jawa ini sangat mempengaruhi audiens, karena tidak semua audiens bisa mengerti bahasa Jawa, sehingga pidato yang diberikan oleh Ibu Megawati tersebut masih belum efektif. Dan walaupun sudah menggunakan komunikasi secara verbal dan verbal, dalam penggunaan bahasanya masih ada campuran bahasa lain yang masih banyak atau masih ada audiens yang masih belum mengerti apa itu bahasa Jawa, sehingga komunikasi yang disampaikan tidak efektif atau pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan secara penuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Sebelum masuk ke pembahasan video, saya akan menjelaskan apa itu distorsi politik.
distorsi politik ialah kondisi ketika terjadi suatu perubahan dari makna informasi, ide, serta maksud pesan antara komunikator dan komunikan. Kita langsung masuk ke pembahasan videonya ya. Berdasarkan dari video tersebut, pernyataan dari Ibu Megawati sebenarnya tidak mengandung distorsi politik. Hanya saja, pernyataan dari Ibu Megawati terkesan merendahkan posisi Presiden Jokowi yang menekankan bahwa PDIP lah Jokowi bisa menjadi presiden. Namun, di sisi lain, pidato disampaikan oleh Ibu Megawati memperlihatkan bahwa Megawati sangat menghargai perjuangan PDIP dan menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Hal tersebutlah yang memperlihatkan bahwa tidak adanya distorsi politik. Oke, perkenalkan saya Andian Nadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi video pidato Bu Mega tersebut dari segi post-truth politiknya. Sebelumnya, post-truth politik itu bagi sebagian para ahli adalah sesuatu yang bisa dikatakan benar, namun itu tidaklah sepenuhnya benar. Nah, di dalam video pidato Bu Mega tersebut, Bu Mega mengatakan bahwa apabila Pak Jokowi tidak berada di partai PDIP, maka Pak Jokowi tidak akan bisa menjadi apa-apa. Tidak akan bisa menjadi apa-apa di sini artinya bahwa apabila Pak Jokowi tidak berada di PDIP, maka dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin, yaitu presiden. Padahal sebelumnya Pak Jokowi juga pernah menjadi seorang wali kota Solo dan gubernur DKI. Ya, walaupun pas itu juga Pak Jokowi berada di PDIP, namun apabila Pak Jokowi tidak berada di partai PDIP pun, maka banyak masyarakat yang tetap akan memilih Pak Jokowi menjadi seorang pemimpin. Nah, masyarakat atau netizen banyak memilih calon pemimpin itu tidak berdasarkan partai politiknya, namun dari segi pemimpin, dari segi kepemimpinannya, karakteristiknya, dan dari pengalaman dia menjadi seorang pemimpin. Nah, jikalau Pak Jokowi tidak berada di PDIP dan di partai lain pun, maka masyarakat tetap akan memilih tetap akan memilih Pak Jokowi karena dari karakteristik Pak Jokowi itu. Nah, anggapan Bu Mega bahwa apabila Pak Jokowi tidak berada di PDIP itu maka dia tidak akan menjadi apa-apa, itu bisa saya katakan tidak sepenuhnya benar. Tidak hanya saya aja, di kolom komentar video tersebut pun bahkan banyak sekali netizen yang mengatakan bahwa Bu Mega nih menjadi seorang ketua hanya mengharapkan timbal balik dari kadernya, seolah Bu Mega nih hanya bisa menjadi seorang ketua, suka membanggakan dia menjadi seorang ketua. Padahal Bu Mega pun apabila dia bukan merupakan anak Pak Soekarno pun, menurut saya juga tidak. Dia pun hanya menjadi seorang nenek-nenek biasa juga, seperti kebanyakan orang. Jadi anggapan Bu Mega tersebut tentang Pak Jokowi yang apabila tidak di PDIP itu tidak bisa menjadi apa-apa, itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mario Purwontoro, dan pada sesi terakhir ini saya akan menyampaikan terkait dengan pesan politik yang disampaikan oleh Megawati dalam video tersebut. Pada awal video, kita diperlihatkan bahwa Megawati menyatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang pintar, cantik, karismatik, pejuang, dan lain sebagainya setelah ia mendapatkan penghargaan dari CNBC. Hal ini menyatakan bahwa Megawati adalah seorang pemimpin yang hebat dan syarat akan pengalaman
dalam bidangnya. Selanjutnya, Megawati menyinggung terkait dengan program yang dijalankan oleh PDI Perjuangan, yaitu program stunting. Menurut Megawati, selaku ketum atau ketua umum, seharusnya ia mendapatkan sebuah penghargaan terkait dengan program yang dijalankan oleh partainya ini. Pesan kontroversial yang disampaikan oleh Megawati selanjutnya, yang mana pesan ini mengundang simpati dari warganet dan seluruh warga Indonesia, yaitu Pak Jokowi, kalau nggak ada PDI Perjuangan, kasihan nggak? Hal ini menyatakan bahwa Megawati dan PDI Perjuangan lah yang paling berjasa menaikkan Presiden Jokowi sebagai Presiden ke-7 NKRI. Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh Megawati terkait dengan saran yang ia berikan kepada Jokowi mengenai pendamping atau capres serta jajaran menteri yang ia sarankan kepada Jokowi. Hingga video ini berakhir, Megawati menutupnya dengan perkataan, "Ya sudah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak?" Hal ini kembali mempertegas bahwa sebenarnya Megawati tidak ingin mencari kekuasaan di dalam kepemimpinan Jokowi, dan ia sepenuhnya menyerahkan kepemimpinan beserta jajarannya pada keputusan Jokowi. Sekian, terima kasih.